Anda menyaksikan catatan Kompas Sulsel. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik dalam satu pekan terakhir. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia catatan Kompas Sulsel selengkapnya. Kita buka catatan Kompas Sulsel, saudara. Seorang wanita di Makassar harus dilarikan ke rumah sakit usai alami luka bakar akibat ledakan gas yang bocor. Ledakan gas juga membuat rumah milik korban rusak. Warga di Jalan Sombo Opu Lorong 284 Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan usai sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah warga pada 24 Juni 2025 petang. Ledakan terjadi di rumah berlantai 3 milik warga bernama Ida. Ledakan tak hanya merusak rumah, ledakan juga membuat pemilik rumah Ida alami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Dugaan sementara, ledakan berasal dari kebocoran LPG. Kita luncurkan 7 unit armada pemadaman, 1 unit armada rescue dengan 2 regu personil menuju lokasi 65. Jadi setiba kami di sana, kita langsung bergerak masuk di lokasi 65 dan ternyata terjadi ledakan di sana. Ledakan seperti apa? Ledakan maksudnya berasal dari mana itu ledakan? Jadi untuk ledakan itu berasal dari tabung gas. Itu ada korban kah saat kita tiba di sana? Iya betul. Informasi kami dapatkan dari warga, ada korban pemilik rumah dengan usia sekitar 50 tahun, jenis kelamin perempuan. Jadi pada saat kita tiba di sana, korban sudah tidak ada karena dievakuasi dengan warga sekitar untuk dibawa ke rumah sakit. Tadi menerima telepon dari warga bahwa ada kebakaran di Jalan Sombopo. Yang terjadi sana apa ketika itu? Kebakaran. Jadi selanjutnya kami dari pihak SPKT bersama dengan Pikit Fungsi mendatangi TKP dan ternyata sudah terjadi kebakaran dan ada korban 1 orang. Itu penyebabnya apa? Dugaan sementara gas yang bocor. Polisi masih lakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab ledakan tersebut. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik rumah yang juga korban ledakan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. 2 pelaku pencuri bawang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Aksi pencurian pelaku sebelumnya terekam kamera pemantau atau CCTV. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV saat 2 pelaku mencuri bawang bereaksi di salah satu rumah di Desa Jalan Bonto, Joinde, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kasus pencurian terjadi pada 22 Mei 2025. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi saat korban tengah tertidur pulas. Pelaku pun mengasak 15 karung bawang. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kedua pelaku ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, masing-masing di Kabupaten Goa dan Kabupaten Takala. Pelaku pertama kami amankan, inisialnya adalah U, yang berada di wilayah Palangga. Setelah itu kami lakukan pengembangan menuju ke arah Takalar, wilayah Galesong, tepatnya di Desa Aitoa. Modus pelaku yaitu dengan cara memasuki rumah pada saat dini hari, memanfaatkan situasi saat korban istirahat. Para pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Palangga dan terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Aziz Aben, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap anggota geng motor yang membacok 2 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. 7 pelaku ditangkap termasuk pelaku utama yang diketahui sebagai ketua geng motor.
Aksi penyerangan geng motor ini terjadi 19 Juni lalu. Akibatnya penyerangan tersebut, 2 remaja mengalami luka terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan dan kepala. Dari penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 7 orang, yang 1 diantaranya pelaku yang menganiaya korban. Pelaku utama yang juga ketua geng motor ditangkap di Jalan Arif Rahman Hakim, Makassar. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis parang, busur panah, dan 4 sepeda motor. Sebelum beraksi, anggota geng motor menenggak minuman keras jenis belo. Kalau diamankan termasuk dengan geng motornya itu 7 orang. Tetapi yang kita kenakan pidana ini 1 orang. Ya. Nah, geng motor ini kan selalu menjadi keresahan ya buat masyarakat di Kota Makassar. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya ya walaupun ini yang terkena pidana yang kita proses, tetapi yang sisanya ini kita kenakan wajib lapor ya, dan juga membuat pernyataan secara khusus agar tidak mengulangi perbuatannya ya. Dan semua ini mereka melakukannya setelah minum minuman keras ya, minum balok itu. Jadi kita kenakan pasal 80 Junto pasal 376C Undang-Undang 35 2015 tentang perlindungan anak. Ya. Jadi ancaman hukum maksimalnya 9 tahun penjara. Pelaku penganiayaan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, sementara 6 lainnya dikenakan wajib lapor. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Sejumlah preman berkedok juru parkir di Pelabuhan Makassar ditangkap polisi. Mereka mematok tarif parkir sebesar Rp50.000 hingga memeras para pengendara. Tim Reskrim Polsek Wajo menangkap 4 orang pelaku pemerasan. Mereka memeras warga dengan berkedok sebagai juru parkir di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan usai adanya laporan pengunjung pelabuhan yang menjadi korbannya. Korban diminta biaya parkir hingga Rp50.000 disertai ancaman. Keempat pelaku masing-masing Jumaidi alias Bongkar, Samsudin, Tamrin, dan Genda. Jadi modusnya untuk kendaraan dipatok 5.000 dan begitu juga penumpang dimintai juga. Tapi yang paling utama mobil kendaraan yang diminta. Tapi orang itu juga minta kalau kurang kendaraan dari permintaannya dari parkir kendaraan diminta juga sama penumpang. Informasinya ada yang minta sampai 50.000 itu? Ada. Jadi kemarin itu pas kami amankan ada yang minta 50.000 satu kendaraan mobil Avanza. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang tunai ratusan ribu rupiah hasil pemerasan pengunjung. Para pelaku ditahan Polsek Wajo Makassar untuk proses hukum dan juga pembinaan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Sorong. Polresta Sorong Kota membongkar dugaan praktek aborsi ilegal. Praktek aborsi ilegal ini sudah berlangsung lama dengan pasien sekitar 120 orang. Rumah yang berada di pinggir jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Malengkedi, Sorong, Papua Barat Daya ini seketika heboh. Rumah ini diduga jadi lokasi praktek aborsi ilegal dan sudah lama beroperasi. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap 2 orang terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, rumah tersebut sudah dijadikan lokasi praktek aborsi ilegal sejak 2020 lalu. Total pasien yang telah ditangani sekitar 120 orang. Setelah janin dikeluarkan dari tubuh korban, mereka rata-rata dikubur. Jadi ditanam, dikubur di sekitar rumah situ. Ya. Kira-kira berapa banyak itu kemudian pengakuan dari tersangka yang sudah ditanam di sekitar rumah? Dua yang ada di kubur itu 2. Yang lain mungkin yang masih kecil jadi dibuang atau seperti apa, masih dalam pendalaman. Tapi yang dari pengaman korban yang dikubur sekitarnya ada 2. Selain menahan 2 terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti obat-obatan dan juga alat kesehatan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan mendalam kasus praktek aborsi ilegal ini. Pemeriksaan tersangka dan juga saksi lain terus dilakukan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. 2 kelompok remaja di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Tawuran dipicu akibat saling tatap di sebuah acara pengantin.
Video perkelahian remaja antar kampung di Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial 23 Juni 2025. Petugas kepolisian dikerahkan untuk meredam perkelahian yang berujung tawuran di permukiman padat penduduk. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan pemicu tawuran lantaran saling tatap di sebuah hajatan pesta pernikahan. Kedua kelompok remaja pun akhirnya janjian untuk lakukan tawuran. Berawal dari adanya kedua dari kubu ini dari Batulapa dengan desa Bakasa ketemu di tempat pesta pada malam itu. Saling tatap mata, terjadi ketersinggungan, akhirnya sempat ingin berkelahi, namun sempat dilarai oleh warga masyarakat di situ. Namun setelah itu berlanjut dari salah satu kubu mencoba menghubungi kubu yang lain untuk janjian untuk melakukan perkelahian. Maka terjadilah perkelahian apa yang ada di dalam diviralkan itu. Untuk meredam tawuran tak meluas, polisi lakukan mediasi antar dua kelompok remaja yang bertikai. Polisi rencana akan memanggil orang tua dan juga perangkat desa agar tawuran tak lagi berulang. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Pindrang, Sulawesi Selatan. Kompas Sulsel masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ada lebih dari 100 pelaku narkoba jaringan internasional ditangkap dari operasi anti Klipu 2025. Catatan Kompas Sulsel segera kembali.